Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salima Yulaili dari kelas 1C Farmasi dengan NIM 311191108. Saya akan menjelaskan mengenai uji beda rata grup perlakuan metode ortogonal yang akan dijelaskan pada contoh kasus di bawah ini. Dari suatu percobaan pengaruh populasi benih dengan interval yang sama, T1 sama dengan 2, T2 sama dengan 50, T3 sama dengan 75, T4 sama dengan 100, T5 sama dengan 125, dan T6 sama dengan 150 kilo per HA terhadap produksi padi yang diperoleh adalah sebagai berikut. Tabel 6.4 ini merupakan hasil dari produksi padi. Dalam tabel terdapat TK. TK merupakan jumlah total kelompok T1 sampai dengan kelompok T6. Sedangkan TN merupakan jumlah interval dari T1 kelompok 1 sampai dengan kelompok 4. Sedangkan YP merupakan rata-rata tiap produksi setiap perlakuan. Sebelum menghitung nilai F, kita memerlukan koefisien ortogonal polinomial C yang kita dapat peroleh dari tabel lampiran 7. Ini merupakan daftar koefisien ortogonal polinomial. Karena terdapat 6 pengulangan, maka nilai K yaitu 6, koefisien 6. Dengan konstanta sebagai berikut. Dan ini merupakan sigma CI kuadrat dengan nilai 70, 84, 180, dan 28. Sehingga diperolehlah tabel 6.5. Setelah diketahui himpunan koefisien berdebit tunggalnya, kemudian kita akan menghitung nilai JK. Hitung JK masing-masing kontras berdebit tunggal atau bagi masing-masing ortogonal polinomial sebagai berikut. Di mana dengan rumus JKL sama dengan TL kuadrat dibagi RTCI kuadrat dikali TL sama dengan CI TN. Sehingga untuk contoh ini diperoleh JK1 sama dengan JK linear. JK linear yaitu min 5 dari sini dikali 20,96 dan seterusnya dari nilai TN yaitu nilai jumlah total T1 sampai dengan T6 lalu dikuadratkan kemudian dibagi 4. 4 merupakan nilai R yaitu jumlah kelompok ada 4 lalu dikali 70 merupakan nilai TCI kuadrat dari sini. Maka akan menghasilkan 0,760,035. Dengan cara yang sama, JK kuadratik juga menghasilkan 0,074,113,301. JK kuartik menghasilkan 0,090,630. JK kuintik menghasilkan 0,159,960. Selanjutnya yaitu uji F. Oleh karena semua kontras di atas berdebit tunggal, maka F dihitung sebagai berikut. FL sama dengan JKL dibagi KT galat. KT galat diperoleh dari tabel 6.6. Dari sini.
F hitung atau F1 ini sama dengan JK1 diperoleh dari yang tadi kita menghitung 0,760,035 dibagi KT galat 0,110,558, maka menghasilkan 6,87. Dengan cara yang sama pula, F2 menghasilkan 0,67, F3 F4 0,82, F5 1,45. Kita akan dicari juga F tabel untuk taraf signifikasi 5% dan 1% dengan derajat kebebasan 1 dan 15 melalui lampiran tabel kedua. Yaitu ini 4,54 dan 8,68. 4,54 dan 8,68. Maka hanya F1 yang lebih besar dari F0,05. Ini berarti bahwa hanya derajat polinomial pertama atau linear yang nyata, sehingga dapat disimpulkan bahwa produksi padi dan takaran benih berkaitan secara linear nyata. Selanjutnya akan dilihat apakah produksi padi dan takaran benih berkaitan secara polinomial, yaitu dengan cara menghitung JK sisa atau residual yang merupakan polinomial yang minimal berderajat 2 tingkat di atas derajat polinomial yang nyata. Untuk contoh di atas, JK sisa terdiri dari JK3, JK4, JK5. Mengapa dimulai dari JK3, JK4, dan JK5 untuk derajat sisa? Karena lebih dari 2 tingkat. Sehingga menghasilkan KT sisa, yaitu JK sisa dibagi derajat kebebasan sisa. JK sisa 0,363,891 dibagi 3 menghasilkan 0,121,297 dan F sisa yaitu KT sisa dibagi KT galat yaitu 0,121297 dibagi KT galat yang sebelumnya telah kita hitung 0,110,558 menghasilkan 1,10. Hasil ansira menurut uji MOP ini tertera pada tabel 6.6. Lihat bahwa meskipun dari ANOVA baku perlakuan berpengaruh tidak nyata, uji lanjutan menurut MOP dapat menunjukkan adanya hubungan linier nyata antara populasi benih dan produksi kedelai. Untuk percobaan yang mempunyai ulangan tidak sama, prosedurnya dapat dilihat pada Gomez and Gomez 1980. Terima kasih, mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.